Halo Agers, gimana kabar kalian semua? Pastinya luar biasa kan? Nah, aku mau ucapin welcome home buat kalian semua yang baru join di ibadah AUG kita kali ini. Nah, selain ibadah yang luar biasa ini, kita juga punya komunitas yang luar biasa, namanya CG. Nah, apa sih Connect Group itu? Connect Group adalah sebuah komunitas di mana kita bisa dapat teman baru, kita bisa saling curhat tentang masalah kita, dan yang paling penting kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Pastinya seru, dan kalian harus join. Caranya gimana? Gampang banget. Kalian bisa DM @GMS Sidoarjo atau gereja lokal kalian masing-masing, atau kalian bisa DM gembala AUG lokal kalian masing-masing, atau kalian juga bisa komen di kolom komentar YouTube di bawah ini. Nah, bagi kalian semua yang mau untuk memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah sini. Kalau kalian mau melalui nomor rekening juga ada di bawah sini juga. Teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan yang ada, mulai dari jaga jarak, tetap memakai masker, dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan dengan cara minum vitamin dan makan yang cukup. Kalau tidak ada urusan di luar, tetap di rumah aja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita yang luar biasa ini, ayo aku ajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah AUG ini, tolong berkati pikiran, hati, serta telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat meresapi setiap firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang semangat untuk ibadah hari ini. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat beribadah, Augers. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, semangat memuji Tuhan hari ini, amin. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Haleluya. Sing it together. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Amen. Times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. 'Cause Lord, you're my one way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. Jesus, you're the only one that I can live for.
until forever meets no end. Oh Jesus, you're my one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Come on, sing it together with me. You are the way, the truth, and the life. Live by faith, not by sight. For you, we live in all for you. One more time, you sing. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Sing it louder one more time, army of God. You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Are you ready? Come on. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that. One more time, come on. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Kami mau memuji, kami mau menari untukmu Tuhan. Haleluya. Woo. Sama-sama kita katakan. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Ku bimbang lagi, percaya dengan sama-sama katakan. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab kadamu, tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hey! Kami memuji Tuhan. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, ya haleluya, menari dalam-Mu. Sebab kadamu yang tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hey! Oh yeah. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas
Katakan ya dan amin, ya dan amin. Yes Lord, ya dan amin, ya dan amin. One more time you sing, ya dan amin. Oh ya dan amin. Jesus, ya dan amin, ya dan amin. Say it louder with me. Ya dan amin. Firman-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Amin. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Yes Lord. Woo. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We live to worship You Lord. We live to honor You. Thank You Lord Jesus. Thank You. I love You Lord. I love You. Thank You. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moment. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful You are, Lord. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in Your ways. Forever I surrender all to You. Sing it with all your heart. Lord, I live to worship You. Yes. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I came for to be with You. Savior of my soul, oh, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, faithful, You're my God. You're the glory and the
place. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Mari sama-sama angkat tanganmu. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, give all to be with you, Jesus. We wanna go deeper in love. We wanna go deeper in love with you. Oh, mari sama-sama kita sembah Tuhan. I love you, Lord. I love you, Lord. I give everything to be with you, Jesus. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. who can stand between My Lord, and me. Katakan dengan lembut, Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Jesus, I give all to be with you. Sekali lagi sama-sama katakan, Lord, I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live, and I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Kau Allah yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, Engkau datang, Engkau menghampiri setiap kami yang beribadah ya Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu sayang kepada kami, Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, hari ini ya Tuhan, Tuhan akan berbicara buat setiap kami, memulihkan hati kami, hidup kami, bahkan Tuhan melakukan banyak perkara ajaib di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, Shalom Army of God yang ada di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua dan welcome home juga. Buat kalian semua yang baru pertama kali ikut ya di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, saudara ya. Posisikan hati dan hidup untuk siap menerima firman Tuhan. Ya, hari ini tema saya adalah terbatas tapi tidak dapat dibatasi. Ya, sekali lagi terbatas tapi tidak dapat dibatasi. Kita akan sama-sama buka saudara ya. Di Yehezkiel. Di Yehezkiel, saudara ya. Oke, kita buka sama-sama. Di kitab Yehezkiel, pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yehezkiel pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan ya saudara ya. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup, saudara ya. Kerup-kerup itu apa? Itu adalah malaikat, saudara ya. Malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup itu. Nah, ini cerita tentang apa saudara? Yehezkiel ini di pasal yang ke-10 ini berbicara tentang penglihatan Nabi Yehezkiel. Ini adalah masa di mana umat Israel sedang dalam masa pembuangan Babilonia, saudara ya. Jadi ini sudah di tengah-tengah pembuangan, bukan di awal pembuangan. Tapi di masa-masa dia sudah dibuang, sudah beberapa lama berada di dalam pembuangan. Dan salah satu yang diangkut di dalam pembuangan itu adalah Nabi Yehezkiel. Dan di masa-masa itu Nabi Yehezkiel dapat penglihatan di mana roh Tuhan atau kemuliaan Tuhan atau hadirat Tuhan itu pergi dari bait suci yang dibangun oleh bangsa Israel, saudara ya, sebagai tempat di mana Tuhan tinggal, Tuhan berkenan, itu pergi meninggalkan bait suci melalui apa? Pintu gerbang sebelah timur, pintu bait suci gerbang yang sebelah timur, saudara ya. Nah, ini adalah kisah di mana ketika penglihatan itu dilihat bahwa ini adalah tanda di mana Tuhan tidak lagi menyertai bangsa Israel. Kenapa kok Tuhan ini tidak menyertai bangsa Israel, saudara? Ini alasannya ada di Yehezkiel pasal yang ke-8. Kita sama-sama lihat saudara ya, di Yehezkiel pasal yang ke-8. Dikatakan begini saudara ya, Yehezkiel 8 ayat yang pertama dikatakan perikopnya, berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 5 bulan itu, waktu itu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda. Kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api. Dan dari pinggangnya ke atas seperti cahaya, seperti suasana mengkilat. Dia mengulurkan suatu yang berbentuk tangan dan yang dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan
yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mesbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan keji yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang masih lebih besar lagi. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Ternyata saudara, alasan Tuhan meninggalkan bait sucinya itu adalah karena umat Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan keji yang di mata Tuhan. Dan dikatakan bahwa bukan hanya perbuatan-perbuatan keji biasa, tapi ada perbuatan-perbuatan keji yang jauh lebih besar daripada itu. Apa aja perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara ya. Nah, yang dilakukan di Yeskiel 8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 dikatakan bahwa 70 orang kaum tua-tua Israel, ya saudara ya, 70 orang kaum tua-tua Israel itu di dalam kamar mereka itu ada ukir-ukiran. 70 orang kaum tua-tua Israel. Ini bicara soal apa? 70 tua-tua kaum Israel ini adalah orang-orang yang dituakan. Pemimpin-pemimpin kaum Israel. 70 orang semuanya. Tuhan memperlihatkan di ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 bahwa di dalam kamar mereka itu ada ukir-ukiran. Ukir-ukirannya itu apa sih? Nanti bisa dibaca sendiri ya saudara ya. Ukir-ukirannya bicara tentang apa? Isinya berhala-berhala, binatang-binatang najis, dan gambar-gambar yang tidak Tuhan sukai. Ini bicara bahwa kehidupan pemimpin-pemimpin Israel masuk di dalam masa yang namanya masa kegelapan. Berarti hidup mereka itu jauh daripada Tuhan dan masuk di dalam dosa. Tuhan menunjukkan detail kepada Yeskiel. Kenapa? Kok Tuhan itu merasa bangsa ini melakukan kekejian? Kekejian seperti apa? Ternyata pemimpin-pemimpinnya bangsa Israel seluruhnya itu melakukan satu tindakan dosa. Dan itu Tuhan gak suka saudara. Lalu apalagi yang dilakukan? Yeskiel 8, 14-15 dikatakan perempuan-perempuan menangisi Dewa Tamus dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Dewa Tamus ini apa? Dewa Tamus itu dewa tumbuh-tumbuhan saudara. Dewa tumbuh-tumbuhan. Mereka menyangka bahwa dengan menyembah Dewa Tamus maka hidup mereka akan diberkati kembali. Maka hidup mereka akan berada dalam masa kejayaan. Ini sudah dalam masa pembuangan loh ya. Bangsa Israel masih tidak kembali sama Tuhan. Tapi justru berbelok menyembah kepada ilah-ilah lain. Perempuan-perempuannya, seluruh kaum perempuannya menyembah Dewa Tamus, dewa tumbuh-tumbuhan. Bukan kepada Tuhan. Kemudian di Yeskiel 8 ayat 16-17. 25 orang laki-laki menyembah matahari di sebelah timur di pelataran dalam rumah Tuhan. Membelakangi bait Tuhan. Kelihatannya percaya Tuhan, kelihatannya ada di rumah Tuhan. Tapi membelakangi. Masih ada di rumah Tuhan tapi di pelatarannya. Bait suci itu ya saudara terbagi 3. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Mereka bukan lagi berada di penglihatan dari Nabi Yeskiel. Bangsa Israel tidak lagi berada di ruang kudus atau ruang maha kudus. Tapi ada di pelataran. Tapi ketika mereka di pelataran, mereka tidak melihat ke arah bait suci tempat Allah bertata. Mereka memandang kepada matahari, membelakangi bait sucinya. Membelakangi ruang kudus, membelakangi ruang maha kudus. Tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada Tuhan. Tapi menyembah kepada matahari. Matahari itu adalah dewa yang disembah oleh bangsa lain. Mereka mengambil tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang mereka temui ketika mereka pembuangan di daerah Babilonia. Tahukah saudara, Tuhan tuh sampai murka. Kenapa? Karena di masa pembuangan itu sendiri, mereka gak cari Tuhan. Mereka carinya siapa? Mereka cari yang lain.
Kenapa kok mereka nggak cari Tuhan? Karena ternyata ketika mereka mengalami masa pembuangan ke Babilonia, bangsa Israel tuh merasa bahwa Tuhan tuh meninggalkan mereka. Sehingga ketika mereka merasa Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka, mereka mencari kekuatan yang lain, dewa-dewa, ilah-ilah yang lain untuk mereka sembah supaya hidup mereka itu terselamatkan. Ini adalah masa di mana ini masa yang sangat suram, saudara ya. Sudah berada di dalam pembuangan, Tuhan tidak ada lagi sama-sama mereka. Mereka hidup jatuh dalam dosa dan mereka mempersembahkan diri mereka ke ilah-ilah lain. Saudara-saudara, ini masa yang sangat gelap. Dan kalau mau dilihat ini adalah masa di mana kayaknya no hope gitu. Gak ada yang bisa dilakukan, gak ada yang bisa dikerjakan. Terbatas, semuanya terbatas. Tetapi heran Tuhan itu, saudara ya. Tuhan itu di masa-masa ini, saudara, dia memperlihatkan kepada Yeskiel bagaimana keadaan dari bangsa Israel. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tahukah saudara, beberapa tahun setelah itu, sejarah mencatat 25 tahun setelah penglihatan Yeskiel, di mana dia melihat bahwa Tuhan meninggalkan bangsa Israel melalui pintu gerbang bait Allah yang di sebelah timur. 25 tahun kemudian, Yeskiel dapat penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatannya ada di Yeskiel pasal yang ke-40, saudara ya. Yeskiel pasal yang ke-40. Yeskiel pasal yang ke-43, saudara ya. Yeskiel pasal yang 43. Dikatakan begini, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaannya. Ternyata setelah 25 tahun berjalan, Tuhan tunjukkan lagi penglihatan yang baru kepada Yeskiel. Tuhan kembali kepada bait sucinya. Saudara, kita sama-sama lihat ya. Dikatakan di ayat yang pertama. Lalu dibawanyalah aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Saudara masih ingat tadi penjelasan dan yang kita baca. Roh Tuhan meninggalkan bait suci melalui pintu gerbang sebelah timur. Dan ini Yeskiel dibawa lagi ke pintu gerbang yang sama. Dikatakan apa? Ayat yang kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu. Dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kembali lagi memenuhi bait sucinya, saudara ya. Kelihatannya mustahil ya melihat apakah bangsa Israel dengan keadaan yang demikian. Sudah Tuhan hukum, Tuhan itu mengizinkan pembuangan ke Babilonia. Bukan karena tidak ada maksud dan tujuan. Tujuannya Tuhan adalah supaya buat bangsa Israel itu bertobat. Jadi sebelum pembuangan itu bangsa Israel itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan keji terhadap Tuhan. Tuhan bilang jangan menyembah kepada ilah lain, mereka lakukan. Jangan lakukan A, lakukan B yang berdosa, mereka juga lakukan. Mereka tahu loh hukum-hukum Tuhan. Tetapi mereka melanggarnya. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Mereka berbuat dosa ketika mereka masih dalam perlindungan Tuhan. Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babilonia. Tujuannya supaya menyadarkan. Bukannya sadar, malah ternyata mereka semakin jatuh. Dan semakin jauh daripada Tuhan, tidak tertolong lagi. Sampai Tuhan sendiri marahnya bukan main dengan tanda Tuhan meninggalkan bait suci. Di dalam penglihatan Nabi Yeskiel. Di mana itu artinya Tuhan meninggalkan penyertaannya atas bangsa Israel. Saudara, itu kayaknya ya kalau boleh dibilang bangsa Israel itu waktu itu adalah keterlaluan. Kenapa? Karena Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi mereka. Di padang gurun sekalipun mereka jatuh bangun di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika mereka ada di tanah Kanaan, sekalipun mereka juga jatuh bangun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tapi ini sangat-sangat keterlaluan sampai akhirnya dapat penglihatan Tuhan gak ada lagi bersama-sama dengan mereka.
Maksud Tuhan adalah kembalilah. Tapi ternyata bangsa Israel itu tidak kembali-kembali saudara. Kayaknya ini sudah hopeless kayaknya. Bangsa Israel berada dalam masa kegelapan. Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka. Mereka mau bergantung sama siapa? Sudah dijajah, sudah ada di negeri orang. Habis semuanya. Saudara-saudara, tapi ternyata apa yang mustahil bagi manusia, apa yang terbatas, keadaan yang terbatas, bagi Tuhan itu tidak terbatas. Bagi kita itu terbatas, tapi Tuhan itu tidak bisa dibatasi saudara. Nanti kita akan sama-sama lihat kenapa ya, kok Tuhan tuh mau kembali lagi, masuk kembali lagi ke dalam bait sucinya. Nah saudara, di pasal yang 43 dikatakan dari gerbang yang sama di mana Tuhan meninggalkan bait sucinya, di gerbang yang sama dia datang kembali. Itu bicara soal apa? Tuhan membawa pemulihan dan pengampunan untuk bangsa Israel. Wah, dengar ini rasanya, saya yakin ya, ketika Nabi Yeskiel dapat penglihatan ini, senang dan leganya minta ampun. Karena apa saudara? Karena yang dibutuhkan di dalam hidup mereka, di dalam bangsa Israel, itu adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu cukup membuat mereka bisa bertahan di dalam masa kesesakan. Bahkan mereka juga bisa punya jalan keluar. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa buat jalan keluar di dalam semua musim dalam hidup kita. Bayangkan saudara ya, ketika Tuhan tuh pergi, rasanya runtuh semuanya. Nah saudara-saudara, saya lanjutkan ya. Di ayat yang ke-6, lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku. Inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak akan lagi menajiskan namaku yang kudus. Baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku. Atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku. Sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dan dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Saudara, yang menjadi mustahil bukan karena Tuhan yang tidak mau kembali. Saudara, kenapa sih kok Tuhan, alasan pertama kenapa kok Tuhan mau kembali lagi setelah Tuhan meninggalkan bangsanya. Bangsa yang dipilihnya tapi bangsa yang istilahnya keras kepala. Tidak mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi mengingkari bahkan juga mengkhianati Tuhan istilahnya ya saudara ya. Tapi kenapa kok Tuhan mau kembali? Karena Tuhan tuh mengasihi umatnya. Tuhan tuh sayang dengan umatnya. Apa yang menjadi lebih sulit? Yang menjadi lebih sulit adalah mengembalikan hati bangsa Israel kepada Tuhan. Sebab bangsa ini adalah bangsa yang bebal. Tapi saudara, apa yang mustahil bagi kita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terbatas bagi kita? Tidak terbatas bagi Tuhan. Tuhan berkata, ayat yang ke-9. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan bisa mengubahkan hati bangsa Israel. Tuhan tuh bisa mengubahkan hati kita saudara. Tuhan tuh bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Kalau kita minta, kalau kita mau. Tuhan itu selalu rindu untuk membuat anak-anaknya dekat dengannya. Tuhan selalu rindu untuk memberikan rencana-rencana dan rancangan yang terbaik bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Karena Tuhan tuh mengasihi. Sekalipun Tuhan pernah marah, Tuhan pun kembali. Karena hatinya gak tahan. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang penuh dengan kesabaran. Dia adalah Allah yang gak bisa lama-lama marah. Saudara, dia kembali juga atas inisiatifnya sendiri. Tentu juga nanti kita akan sama-sama lihat. Ternyata ada orang-orang yang juga berdoa minta Tuhan kembali. Ada orang-orang di tengah-tengah bangsa yang keras kepala itu, ada orang-orang yang berdoa minta Tuhan kembali. Salah satunya Nabi Yeskiel, tapi ada yang lain juga
Di masa yang sama itu, ada orang yang berdoa, Tuhan kembali, ampuni, ampuni, ampuni bangsaku, kembali ya Tuhan, kembali. Dan Tuhan kembali saudara. Sekalipun gak mungkin ya jumlah bangsa Israel itu banyak. Yang berdoa mungkin hanya segelintir, bisa dihitung. Tapi Tuhan tuh tidak melihat angka saudara. Tuhan tuh melihat hati orang yang berdoa. Tuhan tuh menghargai. Saudara-saudara, dari pihak Tuhan tidak ada yang terbatas. Sebenarnya yang paling sulit, bukan Tuhan. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah bukan Tuhan yang tidak mau merangkul kita. Kita ini loh yang gak mau berubah. Itu yang sulit. Kalau saudara baca di kitab Ulangan saudara ya, ada dikatakan bahwa kenapa sih kok Tuhan itu mengizinkan bangsa Israel tuh putar-putar di padang gurun 40 tahun. Firman Tuhan berkata bahwa bukan supaya mereka mengetahui isi hati itu. Bukan supaya Tuhan mengetahui isi hati mereka. Bukan. Tapi supaya bangsa Israel mengenali isi hatinya sendiri. Kita ini ya saudara ya. Kadang-kadang kita merasa ya. Hidup kita ini sudah oke. Jalan kita ini lurus. Tapi firman Tuhan berkata. Ada banyak orang tuh menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita merasa hidup kita ini baik-baik saja. Kita merasa kita ini benar, kita merasa kita berbuat apa yang menurut kita, cara pandang kita itu benar. Saudara, tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, ujungnya itu maut. Ujungnya itu salah. Yang bisa kasih tahu kita itu siapa? Tuhan saudara. Yang bisa membuat hati kita itu berbalik siapa? Tuhan. Hati yang keras, kalau saudara bayangkan, saya kalau bayangkan ya, kayaknya amazed banget, kayaknya bersyukur banget. Hari ini saya ada di sini, melayani Tuhan. Kalau lihat yang dulu, kayaknya gak mungkin. Lihat kekerasan hati saya, kekerasan pikiran saya, ketika saya masih dulu sebelum memutuskan ikut Tuhan Yesus. Kayaknya gak mungkin, kayaknya sudah mustahil. Kalau kita bayangkan, saudara bayangkan ya ketika sebelum ikut Tuhan. Bagaimana kehidupan Anda dengan sekarang ketika Anda ikut Tuhan. Berbeda banget kan. Itulah yang dilakukan Tuhan. Apa yang tidak mungkin. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Terbatas memang. Mereka mungkin dalam masa yang gak enak. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan. Sekalipun masanya gak enak. Sekalipun tidak mungkin. Sekalipun sudah jauh. Sekalipun sudah jadi puing-puing reruntuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita terbatas. Tapi bagi Tuhan tidak terbatas. Amin saudara. Lalu firman Tuhan ayat yang ke-10. Maka engkau hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini agar mereka menjadi malu. Melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya, pintu-pintu keluarnya dan pintu-pintunya dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka agar mereka melakukan itu dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci. Kenapa ya kok Tuhan tuh suruh Nabi Yeskiel menunjukkan gambar bait suci kepada bangsa Israel. Pintu-pintunya, gerbang-gerbangnya. Yang pertama Tuhan ingin memberitahukan kepada bangsa Israel. Setelah ini kalau engkau sudah bertobat, hiduplah seperti ini. Tuhan memberikan peraturan-peraturan bukan supaya mengekang. Peraturan-peraturan atau hal-hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Itu bukan untuk mengekang kita tujuannya. Tapi supaya kita ini bisa meraih apa yang Tuhan rancangkan. Bukankah Tuhan berkata bahwa tunjukkan bait suci. Rancangannya, pintu-pintunya. Dengan kata lain Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel. Ini loh rancanganku buat hidupmu. Ini loh big planku buatmu. Ini loh blueprintku untukmu. Ini loh tujuanku untukmu. Saudara, Tuhan itu gambarkan tujuan yang dia buat untuk umat Israel dengan jelas. Dan dia bilang sama Yeskiel, tunjukkan dan buat jalan.
ketetapan-ketetapan itu sebagai jalan untuk supaya engkau bisa berhasil masuk di dalam blueprint-nya Tuhan. Kelihatannya gak mungkin sudah. Apa yang bisa diubah? Kadang orang berkata ya, bertemu dengan satu orang yang begitu buruk keadaannya, kita akan berkata, sudahlah orang ini kalau bisa berubah itu mujizat. Sudahlah orang ini terlalu keras kepala, susah untuk dikasih tahu. Sudahlah orang ini begini dan lain sebagainya. Aduh kelam banget, gelap banget. Gak mungkin, sudah gak mungkin. Sudah yang ini gak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara. Dan ketika Tuhan menyelamatkan umat Israel, Tuhan kasih blueprint yang baru. Tuhan kasih hati yang baru yang membuat mereka setia. Yang membuat mereka itu merasa bersalah atas kesalahan mereka yang dulu. Dan mereka bisa melihat rencana Tuhan yang baru dalam hidup mereka. Dan Tuhan kasih jalan ke sana. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Itu bukan sebuah slogan belaka. Ayat firman Tuhan, Alkitab mengajarkan. Sebenarnya yang sulit itu adalah mengubah hati kita sendiri. Tapi apa yang sulit bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bukan keadaan yang sulit untuk diubah, bukan. Tapi kita ini loh, saudara, lihat bangsa Israel. Sebelum terjadi pembuangan Babilonia, Tuhan sudah peringatkan berkali-kali. Bukankah hukum-hukumnya juga dibuat? Ketika bangsa Israel harus dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun 40 tahun. Apakah tidak ada peraturan? Ada semua dibuat supaya bangsa Israel bisa berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi toh ya tetap dilanggar. Ketika dari padang gurun menuju masuk ke tanah Kanaan, apakah Tuhan tidak kasih? Tuhan ya kasih. Bukankah Musa juga naik ke atas gunung Sinai dan dapat 10 perintah Tuhan? Bukankah Tuhan juga memberikan tiang awan, tiang api? Tuhan memberikan pemimpin yang kelihatan, yaitu Musa sendiri. Bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Mujizat terjadi di depan mata. Tapi toh itu tidak bisa membuat bangsa Israel tetap kepada Tuhan. Di tanah Kanaan Tuhan sudah kasih daerah yang begitu besar. Tuhan kasih juga arahan-arahan. Musa meninggal, Tuhan tetap gantikan dengan orang yang baru. Yang tidak kalah hebatnya dari Musa, yaitu Yosua. Tapi toh tetap bangsa Israel pada akhirnya juga pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan munculkan hakim-hakim, sekian banyak hakim-hakim. Tapi toh mereka juga tetap keras kepala. Tuhan munculkan raja-raja. Mulai dari raja-raja yang takut akan Tuhan sampai akhirnya muncul raja-raja yang jahat. Bangsa Israel pun tidak kembali kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya. Kayaknya mustahil nih bangsa ini berubah. Keras kepala, tegar tengkuk banget. Sudah diperingati ya, nanti ya kalau kamu gak bertobat akan terjadi begini. Tujuan Tuhan bukan untuk sekedar menghukum, tidak. Supaya mereka kembali. Tapi dihukum pun mereka gak kembali, malah semakin ke bawah. Kayaknya mustahil sudah bangsa ini untuk diselamatkan. Kayaknya lebih baik Tuhan buat bangsa yang baru. Tapi enggak. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak mustahil. Saudara, ini bicara soal apa? Kalau Army of God, ada yang merasa, kayaknya mustahil aku nih berubah. Aku sudah berniat untuk berubah, aku berniat untuk bertobat. Tapi aku jatuh lagi. Niat lagi, jatuh lagi. Niat lagi, jatuh lagi. Niat lagi, jatuh lagi. Aku sudah lakukan hal yang benar, tapi toh ya jatuh lagi. Dan lain sebagainya. Mungkin aku memang diciptakan begini deh. Mungkin aku ini istilahnya penduduk. Istilahnya aku ini salah satu bukan penduduk surga deh. Kenapa? Karena aku gak bisa berubah. Siapa bilang? Firman Tuhan berkata. Kalau bangsa Israel yang tegar tengkuk demikian. Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi dia. Termasuk dalam kehidupan kita. Tuhan mau berkata bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Yang kedua saudara. Itu bagian ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan
dalam kondisi yang terbatas namun tidak terbatas. Yang kedua, dari sisi manusia. Mari kita buka sama-sama di dalam Daniel. Daniel saudara ya, di pasal yang pertama. Daniel ini hidupnya juga dalam masa pembuangan. Jadi Nabi Yeskiel, Daniel ini dalam masa pembuangan bangsa Israel dari tempatnya ke Babilonia saudara. Lihat saudara apa yang terjadi. Pasal yang pertama ya, ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi gak minta sembarangan saudara ya, mintanya adalah dari keturunan raja atau keturunan bangsawan. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda, harus muda, yang tidak ada sesuatu celah. Jadi benar-benar nama baik ya, bukan hanya fisiknya aja yang gak ada celah, tapi juga ada nama baik ya. Dia punya nilai yang baik saudara ya. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, minta yang pinter saudara ya. Berpengetahuan banyak dan yang punya pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Pelabur itu maksudnya makanan. Makanannya itu dari apa yang dimakan oleh raja. Dan dikatakan bahwa dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi Raja Nebukadnezar ini suruh ya kepala istananya untuk pilih orang-orang muda dengan kriteria yang tadi saudara ya. Dididik, disekolahkan di kerajaan Babel ini selama 3 tahun. Setelah itu harus bekerja saudara ya di kerajaan Babel. Dia cari kualitas yang baik, kualitas yang oke, yang good ya saudara ya. Tapi lihat saudara ya di ayat yang ke-8, yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel namanya Belsasar, Hananya namanya Sadrak, Misael namanya Mesak. Dan Asaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, di tengah-tengah orang-orang yang berkualitas itu, orang-orang muda yang sangat-sangat berkualitas, gak bisa diremehkan itu. Mereka saling bersaing untuk dapat kedudukan yang terbaik pastinya di kerajaan Babel. Ada 4 orang, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego saudara ya. Mereka ada di sana dan dikatakan, pemimpin dari antara 4 orang ini, Daniel saudara. Dia berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya, dikatakan tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dan dia minta langsung kepada kepala dari pegawai istana raja tersebut saudara ya. Aku gak mau, kasih aku kalau saudara baca ya, kasih aku sayur dan air setiap hari. Saudara-saudara, dalam keadaan yang terbatas, harusnya Daniel gak usah ngomong apa-apa dong. Diem aja. Ini loh, lagi persaingan ketat. Lagi sekolah, dididik 3 tahun. Diem aja, makan aja semuanya. Kan pasti kriterianya siapa yang gak banyak ngomong, pasti itu juga kan yang diperhitungkan. Ini Daniel, saudara, harusnya Daniel itu kerjakan yang lain kan. Misalnya, mungkin dia harus berbenah ini dan lain sebagainya. Enggak saudara, di antara semua orang-orang muda. Bukan orang-orang mudanya kerajaan Babel ya. Orang-orang mudanya umat Israel. Hanya Daniel aja yang berkata bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego saja. Yang berketetapan untuk tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja dan minuman anggur raja. Kenapa? Karena biasanya santapan raja dan minuman anggurnya biasanya dipersembahkan dulu terhadap berhala mereka. Dan itu dilarang peraturannya untuk umat Israel saudara. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap pegang. Di tengah-tengah situasi
situasi yang gak mungkin dia bisa bersuara. Di tengah-tengah kayaknya, sudahlah, percumalah. Sama tadi kayak alasannya, kenapa kok Tuhan meninggalkan bait suci? Karena 70 orang tua-tua, karena imam-imamnya juga terpasuk, karena juga para perempuan, karena juga orang-orang pria-prianya. Justru di tempat di mana dibuang mereka merasa bahwa mereka harus ambil keputusan yang lain. Gak lagi sembah Tuhan, tapi sembah yang lain. Tahukah saudara, tapi Daniel memilih, aku tetap mau sembah kepada Allahku. Aku mau tetap mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Aku gak mau ambil santapan raja dan minuman anggur. Harusnya ya gak usah kebanyakan gaya istilahnya. Tapi ini enggak. Dia memutuskan di tengah-tengah sekian banyak anak muda. Untuk dia menetapkan diri, untuk tidak mau makan santapan raja dan minuman anggur dari raja. Saudara, keadaannya terbatas. Tapi Daniel gak bisa dibatasi. Ternyata yang tidak dibatasi itu bukan hanya dari sisi Tuhan saja. Tapi dari sisi kita juga. Keadaan boleh terbatas. Daniel boleh dalam keadaan yang tidak di negaranya, tidak di kerajaannya. Dia mungkin harus ikuti ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi dirinya gak bisa dibatasi, saudara. Dia ambil satu ketetapan di mana dia mau tetap mau hidup benar. Dan itu diikuti oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat saudara, di ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bukan dibalik. Daniel berusaha untuk mendapatkan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tidak. Dia berketetapan untuk tidak makan makanan raja dan minuman anggur dari raja. Hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Maka dia mendapat kasih dari pemimpin pegawai istana itu. Tidak dibalik. Harusnya secara pola pikir kita, kejar dong perhatian dari orang yang sedang mengadakan event ini. Kejar dong. Ini enggak. Aku lakukan bagianku yang terbaik, tapi yang benar. Bukan hanya terbaik menurut versinya, tapi benar dari sisi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara, kasih sayang dari seseorang gak bisa kita kontrol. Orang lain mau kagum sama kita, orang lain mau mengasihi kita, orang lain sayang dengan kita, itu gak bisa kita kontrol. Itu berkat dari Tuhan. Daniel melakukan bagiannya. Tuhan memberikan upahnya. Amin, saudara. Di kejadiannya, dan akhirnya apa yang terjadi setelah kejadian itu, saudara? Dikatakan bahwa, lihat saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau hamba raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Saudara, karena dilihat mungkin dari kelihatan mata ya, wah yang daging-daging lebih sehat nih. Santapan raja pasti kualitasnya lebih baik nih dan lain sebagainya. Tapi Daniel tahu itu salah. Karena bukan bicara soal makanannya, tapi makanannya itu dipersembahkan kepada berhala mereka dulu, baru mereka makan. Dan dia gak mau itu karena Tuhan melarang. Kelihatannya bagi manusia itu kualitasnya lebih baik, gizinya lebih oke ketimbang apa yang dipilih oleh Daniel. Tapi lihat saudara, ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara, gak ada jaminan loh. Ikut perintah Tuhan, dia bisa jadi lebih sehat. Gak ada jaminan loh. Gizinya lebih bagus santapan raja tentu.
Saudara, nggak mungkin kan makan raja itu makanan sembarang. Tapi ini orang memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia berpikir, aku pilih dulu taat kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Gak ada jaminan. Dia gak dikasih tahu sama Tuhan, gak dikasih penglihatan, oh kamu bakal gemuk dalam 10 hari gini. Enggak. Dia pilih dulu, baru dia melihat hasilnya kemudian. Tuhan tidak akan mungkin melepaskan orang yang setia kepada dia. Tidak mungkin, saudara. Tuhan tuh lebih setia daripada kita. Ingat ayat firman Tuhan, jika kita tidak setia, jika kita setia, dia adalah Allah yang setia. Tapi jika kita tidak setia, dia adalah Allah yang tetap setia. Tuhan tuh setia, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kita ini terlalu kecil di hadapan Tuhan. Daniel tidak diiming-imingi sama Tuhan. Nanti ya kalau kamu makan ini kamu bakal gemuk. Enggak, saudara. Bukan hanya berhasil lebih gemuk, perawakannya lebih baik. Dia dapat kasih sayang juga dari orang-orang Babilonia. Dan apa yang terjadi? Dia dapat apa lagi? Lihat saudara di ayat yang 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapat yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dan lihat, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara-saudara, bukan hanya perawakan mereka jadi lebih baik, mereka jauh lebih berhikmat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka berempat. Tidak ada yang setara dengan mereka berempat. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai mereka. Seringkali ya, kita anak Tuhan tuh meragukan Tuhan. Oh ya Tuhan, harus lakukan ini. Tapi kan logikanya harusnya begini Tuhan. Seringkali kita ini yang harus berubah. Kita yang harus bertobat saudara. Kita harus belajar dari orang-orang muda ini. Di pembuangan loh, sama-sama posisinya di pembuangan. Yang lainnya berbalik daripada Tuhan. Sembah matahari, sembah dewa Tamus. Buat gambar-gambar yang tidak sesuai. Itu bicara soal pornografi loh. Mereka jatuh dalam berbagai dosa loh. Kenajisan, kejijikan. Mereka jatuh dalam semua hal-hal yang Tuhan gak suka. Tapi ini orang muda, bukan pemimpin. Mereka melihat tua-tuanya, imam-imamnya, orang-orang tua yang wanita, orang-orang tua yang laki-laki. Semua jatuh di dalam penyembahan berhala. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada yang bisa jadi teladan buat hidup mereka. Kadangkala ya, kita seringkali menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang-orang lain. Iya, aku hidup begini, aku hidup salah karena tidak ada yang bisa jadi teladan buatku. Gak ada yang bisa jadi panutan buatku. Gak ada yang ngajarin aku, gak ada yang begini dan lain sebagainya. Saudara, lihat posisinya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak ada yang bisa jadi panutan. Bukankah tadi kita belajar di Yeskiel? Zamannya sama. Itu masa yang sama. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan panutan di antara umat Israel. Termasuk para imamnya juga. Tapi orang-orang muda ini memilih untuk tetap bergantung sama Tuhan. Di tempat yang tidak mungkin. Di tempat bukan di kerajaan mereka, tapi di daerah pembuangan yang tidak mungkin. Keadaannya tidak memungkinkan, kayaknya keadaannya tidak sesuai. Tapi Tuhan bisa bekerja loh. Tuhan bisa bekerja. Ini bicara soal apa saudara? Lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya. Amin saudara, amin, amin. Kita lihat sama-sama lagi. Anda diberkati, saya yakin Anda semua pasti diberkati. Di Daniel 2. Di Daniel 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan. Itu ada satu kejadian di mana
Raja Nebukadnezar bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Lihat saudara, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal yang demikian dari seorang yang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Dibilang begitu sama penasehatnya, maka rajanya marah. Dikatakan, maka raja menjadi sangat geram dan murka, karena itu lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Semua orang pintar di Babel mau dilenyapkan, termasuk siapa? Golongannya Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian saudara, kita lanjut saudara ya. Di ayat yang ke-16 sampai ke-19 dikatakan begini. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Di masa-masa tertekan, di masa-masa dapat ancaman, Daniel gak datang kepada siapa-siapa saudara. Dia ajak teman-temannya untuk datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Di masa ancaman, di masa susah. Kita lari ke siapa? Ini hal berat loh saudara. Nyawa ancaman mereka. Tapi Daniel mengajak teman-temannya datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Daniel percaya bahwa doa mereka itu dijawab. Masihkah kita ini percaya bahwa doa-doa yang kita naikkan itu dijawab Tuhan? Masa pembuangan loh. Masih tetap beriman bahwa Tuhan bisa jawab doa. Masa pembuangan. Masa di mana semua umat Israel berkata Tuhan sudah tidak mau ada bersama-sama dengan kami. Tapi dia tetap mengambil keputusan Tuhan bisa jawab doa. Terbatas. Tapi tidak bisa dibatasi. Daniel 3. Ini cerita tentang perapian yang menyala-nyala. Di mana Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang tinggi. Dan ketika ada bunyi-bunyian, seluruh rakyatnya harus menyembah kepada patung itu. Tapi lihat Sadrak, Mesak, Abednego nggak nyembah. Dikasih second chance, kesempatan kedua. Kalau enggak akan masuk ke dalam dapur perapian. Lihat apa yang mereka lakukan saudara. Lalu Sadrak, Mesak, ayat 16, Daniel 3, 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, hidup buat Tuhan bukan dalam keadaan yang hanya enak, tapi bisa teruji di semua masa. Mereka memilih untuk mereka bisa teruji kesetiaannya di semua masa. Itu pilihan. Terbatas, gak ada pilihan, no choice. Kalau gak nyembah, maka masuk dalam perapian menyala-nyala. Tapi pilihan, gak ada pilihan. Tapi mereka tetap memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Gak ada gunanya Raja, gak ada gunanya. Mau ditolong, tidak ditolong. Kami tidak akan menyembah patung emas Tuanku Raja. Dan mereka masuk dalam dapur perapian. Tuhan tolong mereka. Apakah Tuhan kita bukan Tuhan yang setia? Dia setia saudara. Sama di Daniel 6 juga bicara soal apa? Di mana ini Sadrak, Mesak, Abednego yang berhadapan dengan perapian menyala-nyala. Daniel 6. Daniel sendiri yang harus berhadapan dengan gua singa. Di mana
masa pemerintahan raja yang lain, Raja Darius. Dia harus menghadapi itu. Kenapa? Karena ada banyak sesama pejabat negara yang iri sama dia, ingin menjebloskan dia. Tidak didapati satupun jejak dosa atau kesalahan yang ada dalam hidupnya Daniel. Tapi yang ada adalah Daniel gak bisa nyembah selain kepada Tuhan. Maka itu yang dijadikan sebuah alasan untuk Daniel dijebloskan dalam gua singa. Saudara, dia tetap ketika keadaan itu pun apa yang terjadi? Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Tertekan sekali lagi, menghadapi masalah sekali lagi. Tapi tetap tidak bisa dibatasi. Tuhan nomor 1. Dan Tuhan yang terutama. Masihkah kita punya iman kepada Tuhan di masa-masa yang begini? Bosen ya online, bosen ya begini. Tapi masihkah kita menjaga kekudusan? Masihkah kita berkata bahwa aku tetap mau jaga hidupku buat Tuhan? Tidak ada yang lihat, tidak ada event KKR, tidak ada event apapun. Tapi aku tetap jaga hidupku. Masanya gak enak. Tapi aku tetap mau taat sama Tuhan. Belum ditolong, tapi aku tetap percaya Tuhan pasti bisa buat mujizat. Kadang-kadang kita marah kalau Tuhan tidak jawab doa kita. Kadang-kadang kita marah kalau Tuhan tidak buat mujizat. Belum buat mujizat. Tapi saudara, ini orang-orang terbatas tapi tidak bisa dibatasi. Tuhan mau tolong, Tuhan tidak tolong. Kami tetap tidak akan menyembah patung emas. Tuhanku Raja. Mau buat perintah apapun, tetap larinya sama Tuhan. Tetap larinya sama Tuhan. Tidak bisa dibatasi. Dan yang terakhir, Daniel pasal yang ke-9. Selain Nabi Yeskiel, Daniel lah yang mengajukan doa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah bangsaku. Itulah yang menyebabkan kenapa di Yeskiel pasal 43, Tuhan kembali ke bait sucinya di dalam penglihatan Nabi Yeskiel. Melalui pintu gerbang yang sama, yaitu pintu gerbang timur, saudara. Karena ada orang-orang yang berkata, Tuhan ampuni umatmu, ampuni. Dia mengaku dosa. Kalau saudara nanti baca di rumah Daniel pasal 9. Dia bukan hanya berdoa, ampuni diriku, tidak. Dia bawa bangsanya. Dia bawa umat Israel. Dia berkata, ampuni, 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 dan ampuni. Kalau gak ada yang mau berdiri buat umat Israel, aku yang mau berdiri. Adakah hari-hari ini anak-anak Tuhan masih berdoa kepada Tuhan untuk teman-temannya, keluarganya, untuk bangsanya, untuk kotanya, untuk sekolahnya, untuk kampusnya, atau berkata boro-boro mau doa, hidupku aja susah. Saudara, anak Tuhan dalam keadaan terbatas tidak bisa dibatasi. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Percayakah kamu kepada Tuhan Yesus yang kau sembah? Apa yang kau pilih hari ini? Mari kita sama-sama belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan lihat bagaimana Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Keadaan terbatas, tapi tidak bisa dibatasi. Kamu dan saya mungkin dalam keadaan yang terbatas, tapi kamu dan saya tidak bisa dibatasi. Karena kita punya Tuhan yang juga tidak bisa dibatasi. Katakan amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Dia Buat Jalan, saudara ya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya. Dengan kasih dan kuasanya Dia buat
jalan, Dia buat jalan, Dia buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bercara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya tidak tahu hari ini apa yang kau hadapi. Sisi hidup seperti apa yang kau hadapi. Dan kondisi serta situasi seperti apa yang kau hadapi. Tapi saudara, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kita anak-anaknya, sekalipun terbatas, kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yesus mengasihi setiap kita. Dia sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Hari ini saudara, sekalipun mengalami sesuatu, mengalami tekanan yang kesekian kali, tetap larilah kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau ingin menemukan jalan keluar, tetap carinya di Tuhan, bukan carinya di tempat lain. Saya ingin mengajak kepada setiap saudara yang sudah lama sekali berdoa untuk banyak hal. Banyak anak-anak muda hari ini berdoa, minta kepada Tuhan, minta uang sekolah. Ada yang minta uang sekolah, uang kuliah, minta pekerjaan. Karena banyak yang belum dapat kerja. Ada juga di antara saudara, beberapa sedang mengalami sakit penyakit. Sudah berdoa beberapa kali, tapi belum dapat jawaban. Belum, Anda berkata bahwa belum disembuhkan. Tapi saya percaya bukan Tuhan tidak mendengar, saudara ya. Tuhan mendengar. Mari kita sama-sama beriman sekali lagi. Beriman sampai apa? Kita percaya bahwa Tuhan buat mujizat. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Mari letakkan di bagian yang sakit kalau engkau sakit. Dan bagi saudara yang berdoa untuk hal-hal yang lain, angkat tangan. Percaya kepada Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau melihat setiap mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka. Sama seperti Kau adalah Allah yang mengasihi umatmu Israel. Kau tidak akan pernah tahan melihat umatmu berdoa kepadamu, memohon kepadamu. Kau mengasihi setiap umatmu ya Tuhan. Dan yang kami tahu, Kau menjawab doa. Tuhan, jamah ya Tuhan setiap army of God dimanapun mereka hari ini ada. Mereka hari ini melihat di tempat dimanapun, di kota manapun. Bahkan mungkin di negara lain. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Engkau yang sanggup berbicara. Kau berbicara kepada setiap hati dan hidup setiap orang-orang muda. Sehingga mereka bisa melihat
bahwa Tuhan mereka Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, yang ajaib. Tuhan, segala sakit penyakit yang hari ini mereka hadapi ya Tuhan, hari ini dihardik di dalam nama Yesus, dan terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah hari ini berkat yang daripada Tuhan. Kalau ada banyak yang mengalami kesulitan menantikan biaya sekolah, ada yang cari biaya kursus, ada yang cari lapangan pekerjaan, cari biaya kuliah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, minta kepada Tuhan, dia sumber, dia empunya. Dan mari sama-sama nikmati hasilnya bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, dia menuntutku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Sekali lagi kita katakan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalan bagiku, dia menuntutku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, Army of God. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat. Kami mengucap syukur Kau Allah yang begitu baik, begitu besar. Terima kasih Tuhan Kau menunjukkan kasih-Mu lewat firman yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Kau mengasihi kami. Tuhan, biar setiap hari, setiap masa kami bisa merasakan, melihat kasih dan pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Bawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, bawa setiap Army of God menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Mari Army of God, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menuntun hidupmu senantiasa, dan apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.